2021-10019. Prodi PPKN Apagi semester 6. Di sini saya ingin memaparkan jawaban UTS dengan mata kuliah Hubungan Internasional yang terdiri dari 5 poin pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global? Jawabannya, definisi dan aktor utama dalam hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara serta aktor-aktor lainnya di panggung global. Interaksi ini mencakup aspek politik, ekonomi, dan budaya. 3 aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara. Sebagai aktor utama, negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, dan keamanan nasional. Negara-negara membentuk aliansi, berperan, berdagang, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi seperti PBB, WTO, dan WHO berperan dalam menetapkan norma dan aturan internasional, memfasilitasi kerjasama antara negara, dan menyelesaikan konflik internasional. Yang ketiga, aktor non-negara. Ini termasuk perusahaan multinasional, NGO, kelompok teroris, dan masyarakat sipil. Mereka mempengaruhi kebijakan internasional melalui lobby, advokasi, dan tindakan langsung, seringkali melintasi batas-batas negara. Pertanyaan yang kedua, bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara? Jawabannya, realisme menekankan bahwa negara adalah aktor utama yang beroperasi dalam sistem anarki internasional tanpa otoritas supranasional. Negara berperilaku egois, mengejar kepentingan nasional dan keamanan. Seringkali melalui kekuatan militer, konflik dianggap sebagai hasil dan persaingan kekuasaan dan kepentingan nasional yang bertentangan. Sedangkan liberalisme fokus pada kerjasama internasional, institusi hukum, dan internasional. Liberalisme percaya bahwa negara dan aktor non-negara dapat bekerja sama dalam mencapai kepentingan bersama melalui perdagangan, diplomasi, dan organisasi internasional. Konflik dilihat sebagai akibat dari kurangnya komunikasi dan institusi internasional yang lemah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Jawabannya, positif. Ekonomi, peningkatan perdagangan internasional dan investasi asing. Contohnya adalah ASEAN yang meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Tenggara. Sosial, penyebaran teknologi dan informasi yang mempercepat komunikasi global seperti internet yang menghubungkan orang di seluruh dunia. Sedangkan dampak negatifnya, ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Contohnya, krisis ekonomi di beberapa negara berkembang akibat kebijakan pasar besar. Budaya, homogenisasi budaya yang mengancam budaya lokal, misalnya dominasi budaya barat melalui media global.
Pertanyaan yang keempat, apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Jawabannya, peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional adalah diplomasi bertujuan untuk mengelola hubungan internasional melalui negosiasi dan dialog untuk mencegah eskalasi konflik, mencari solusi damai. Contohnya, keberhasilan diplomasi adalah Perjanjian Camp David 1978 antara Mesir dan Israel yang dimediasi oleh AS yang membawa perdamaian antara kedua negara. Pertanyaan yang kelima, analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dalam bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Jawabannya yang pertama, UNFCCC memfasilitasi negosiasi global mengenai perubahan iklim dan menetapkan kerangka kerja untuk perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Yang kedua, IPCC memberikan penilaian ilmiah tentang perubahan iklim, dampaknya, strategi mitigasi dan adaptasi. Laporan IPCC sering menjadi dasar kebijakan iklim internasional. Yang ketiga, Green Climate Fund membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim melalui pendanaan proyek-proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi iklim. Sekian pemaparan jawaban UTS saya ucapkan terima kasih.